Selamat pagi. Kami sedang berada di rumah di kantor Dinas Perbatasan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dan berkaitan dengan data keluar masuk warga Indonesia atau warga Malaysia ke wilayah hukum Indonesia. Saat ini justru kami sudah berhadapan dengan Kepala Dinas Perbatasan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi Pak Pinus. Berkait dengan warga yang keluar masuk di wilayah kita, wilayah Indonesia, khususnya misalnya yang dari Malaysia datang ke pulang lagi ke Indonesia yang ikut proses TKW atau TKI. Kira-kira sebanyak berapa kasus yang sudah masuk di Dinas Perbatasan ini, Pak? Terima kasih. Sebelumnya saya klarifikasi, kami bukan dinas tapi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang. Nah, terkait dengan data warga Indonesia yang pulang dari Malaysia sejak pasca tanggal 18 Maret sampai tanggal 29 April 2020, kami sudah mencatat ada 252 warga negara Indonesia, khususnya warga Kabupaten Bengkayang yang pulang dari Malaysia, baik melalui PLBN Aruk, Pos Lintas Batas Jagoy Babang, maupun PLBN Entikong. Nah, data tersebut kami dapatkan dari masing-masing pengelola, baik PLBN Aruk, PLB Jagoy Babang, maupun PLBN Entikong. Nah, data tersebut setiap sore kami rekap, kami pilah, kami distribusikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Bengkayang, yang gunanya adalah data tersebut disampaikan kepada masing-masing kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Bengkayang untuk melakukan monitoring terhadap warga itu. Nah, kemudian kami juga menyampaikan data itu kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja atau Migrasi. Nah, gunanya adalah sebagai data mereka terkait dengan tenaga kerja kita yang mungkin bekerja di Malaysia. Selain itu juga kami menyampaikan data tersebut kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Karena kami mendata ini sebagai tindak lanjut dari surat Kepala BNPB. Jadi kabupaten-kabupaten perbatasan wajib melakukan pendataan warga yang masuk dari Malaysia pasca kebijakan negara tetangga kita melakukan lockdown. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada warga negara kita yang keluar, tapi ada yang masuk. Jadi kami juga berterima kasih kepada mitra kerja kami di PLBN Aruk, PLB Jagoy Babang maupun Entikong yang setiap sore memberikan kami data. Sehingga data itu data tunggal yang kita gunakan. Kami mengolah data itu berdasarkan sumber data yang dikirim dari PLBN Aruk, PLB Jagoy Babang maupun PLBN Entikong. Sejauh ini Pak Pinus, ada enggak warga masyarakat kita yang dari Malaysia itu lewat jalur tikus kemudian tidak bisa teridentifikasi? Uh, Kami selalu berkomunikasi dengan Satgas Pamtas, khususnya di Jagoy Babang. Sampai saat ini tidak ada kami mendapat informasi mereka melalui jalur di luar jalur resmi yang ada. Karena melalui jalur resmi yang ada maupun seperti PLBN Aruk juga melayani warga kita yang tidak menggunakan paspor. Demikian juga di Jagoy Babang. Terus ini Pak, himbauan abang untuk masyarakat Kabupaten Bengkayang, khususnya kita daerah perbatasan antar negara ya, negara Malaysia.
Himbauan apa kepada masyarakat apa? Selaku kepala badan perbatasan Kabupaten Bengkayang. Jadi setiap warga negara kita, khususnya warga Kabupaten Bengkayang yang pulang dari Malaysia, ketika mereka masuk melalui PLBN Aruk, melalui PLBN Entikong maupun PLB Jagai Babang, mereka sudah diperiksa kesehatannya sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi setiap warga itu memegang kartu kartu kewaspadaan kesehatan berdasarkan catatan dari petugas di PLBN maupun di PLB. Nah, setelah itu warga tersebut juga melaporkan diri kepada puskesmas yang ada. Demikian juga petugas puskesmas kita melalui dinas kesehatan juga melakukan pelacakan bersama tim di desa maupun di kecamatan untuk memonitor kedatangan warga kita dari negara luar. Baik, Pak. Lanjut, Pak. Berkaitan dengan ini Pak Pinus Esos MSI, berkaitan dengan gerak langkah atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan badan kesehatan perbatasan Kabupaten Bengkayang saat ini, tentunya apakah tidak berdampak atas kegiatannya karena anggaran ini kan tidak ada. Kami pikir kita harus memahami kebijakan pemerintah, dan kebijakan pemerintah yang merupakan perintah bagi kami di daerah, kami harus jalani. Itu prinsip. Nah, terkait dengan kinerja, kami bekerja seperti biasa karena sifat kami kan hanya koordinasikan. Bahkan kita juga telah menyampaikan sesuai dengan permintaan data dari Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan terkait dengan kebutuhan daerah, khususnya di 2 kecamatan di perbatasan, yaitu Kecamatan Jagai Babang maupun Kecamatan Siding. Kita telah menyampaikan kebutuhan alat kesehatan, kemudian kebutuhan terkait dengan ketahanan pangan kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Jadi semua kabupaten kota seluruh Indonesia yang dikoordinir oleh BNPB telah melakukan hal yang sama. Yaitu pertama tadi menyampaikan laporan harian terkait dengan arus masuk warga negara Indonesia dari negara luar. Yang kedua, menyampaikan data usulan kebutuhan kecamatan di perbatasan. Jadi itu yang telah kita lakukan, usulan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi khususnya. Kira-kira Pak Pinus, apa pesan dan saran kepada warga masyarakat yang datang dari Malaysia, artinya pulang kampung gitu ya, apa yang harus disampaikan kepada mereka demi bebas dari COVID-19 ini? Ya, pasti patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dijalankan, itu saja. Baik pemirsa, bahwa hari ini kita sudah selesai melakukan wawancara dengan Kepala Badan Perbatasan. Dalam hal ini harapan beliau juga kepada seluruh warga masyarakat yang pulang datang dari negara seberang tentunya mematuhi peraturan pemerintah. Selamat siang.